Seringkali buku-buku terbaik justru lahir dari kebutuhan personal penulisnya sendiri. Dalam kata pengantar People Skills, How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts, Robert Bolton mengakui bahwa ia tidak akan pernah menekuni bidang komunikasi seandainya ia tidak menyadari betapa lemahnya keterampilan interpersonal yang ia miliki. Buku ini pada mulanya merupakan upaya reflektif sekaligus korektif terhadap kekurangan tersebut. Penulisan People Skills berlangsung selama 6 tahun, bertepatan dengan aktivitas Bolton dalam mengelola sebuah perusahaan konsultan. Selama periode tersebut, materi buku ini diuji secara langsung melalui lokakarya keterampilan komunikasi yang diikuti oleh ribuan peserta, mulai dari eksekutif tingkat atas, tenaga medis di rumah sakit, hingga pemilik usaha kecil. Dengan demikian, buku ini tidak lahir dari spekulasi teoritis semata, melainkan dari praktik yang berulang dan pengalaman empiris yang luas. Kemampuan berkomunikasi dengan baik terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian dan keberhasilan seseorang. Seperti yang kerap dialami banyak orang, terutama mereka yang berkecimpung di bidang teknis. Pekerjaan yang bersifat teknis seringkali hanya merupakan sebagian dari tanggung jawab profesional. Selebihnya berkaitan dengan kemampuan mengelola hubungan, berkoordinasi, dan berinteraksi dengan manusia lain. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan komunikasi yang efektif dapat menjelaskan setidaknya separuh dari keberhasilan yang kita capai dalam kehidupan profesional maupun personal. Menghilangkan hambatan komunikasi. Bolton mencatat bahwa pada dasarnya manusia mendambakan kedekatan dan keterhubungan dengan sesamanya. Kesepian, dalam banyak kasus, bukan disebabkan oleh ketiadaan orang lain di sekitar kita, melainkan oleh ketidakmampuan untuk membangun komunikasi yang bermakna. Pertanyaannya kemudian muncul, jika manusia mampu menempatkan seseorang di bulan dan menyembuhkan penyakit mematikan, mengapa kita tidak semuanya menjadi komunikator yang andal? Salah satu jawabannya terletak pada proses pembelajaran komunikasi itu sendiri. Sebagian besar keterampilan komunikasi kita diwarisi dari lingkungan keluarga. Sementara orang tua kita, sebagaimana orang tua mereka sebelumnya, bukanlah komunikator yang sempurna. Akibatnya, pola komunikasi yang bermasalah kerap direproduksi tanpa disadari. Hampir semua orang menginginkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, namun komunikasi sehari-hari kita dipenuhi oleh berbagai hambatan yang justru menghalangi terjadinya pertukaran yang autentik. Dua hambatan utama yang diidentifikasi Bolton adalah kecenderungan untuk menilai dan kecenderungan untuk menawarkan solusi secara prematur. Dalam percakapan, kita seringkali sulit untuk benar-benar mendengarkan tanpa menyelipkan pendapat, penilaian, atau koreksi pribadi. Bentuk penilaian ini dapat berupa kritik, pelabelan, atau apa yang kerap disebut sebagai nasihat baik. Terhadap orang-orang terdekat, kita merasa kritik diperlukan agar mereka berubah. Terhadap orang lain, kita dengan mudah memberi label seperti kekanak-kanakan atau terlalu cerewet. Akibatnya, kita tidak lagi melihat individu yang konkret, melainkan sekadar tipe abstrak. Ironisnya, nasihat yang kita anggap konstruktif seringkali justru merupakan bentuk penghinaan terselubung terhadap kecerdasan dan otonomi orang lain. Ketika hambatan-hambatan ini disingkirkan, yang tersisa adalah inti dari komunikasi yang bermakna, kemampuan untuk memahami dan berempati, serta keberanian untuk menyampaikan kepentingan dan kekhawatiran kita secara jelas. Keahlian pertama, mendengarkan Bolton mengajukan pertanyaan reflektif. Apakah percakapan yang kita jalani lebih menyerupai kompetisi, di mana orang pertama yang menarik napas dianggap kalah dan harus mendengarkan? Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 75% komunikasi lisan diabaikan, disalahpahami, atau dengan cepat dilupakan. Sebuah angka yang mencerminkan betapa langkanya praktik mendengarkan yang sungguh-sungguh. Bolton membedakan secara tegas antara hearing dan listening. Mendengar adalah proses fisiologis, sedangkan mendengarkan merupakan keterlibatan psikologis. Secara etimologis, kata listening berasal dari dua istilah Anglo-Saxon, lestan yang berarti mendengar dan hlosnian yang berarti menunggu dengan penuh perhatian. Dengan demikian, mendengarkan menuntut kehadiran mental dan emosional, bukan sekadar fungsi inderawi. Mendengarkan yang efektif mencakup beberapa keterampilan kunci. Pertama, menghadiri. Sekitar 85% komunikasi bersifat nonverbal. Oleh karena itu, postur tubuh, kontak mata, dan gerak-gerik kita harus menunjukkan bahwa perhatian kita sepenuhnya tertuju pada lawan bicara. Kita, dalam istilah Bolton, mendengarkan dengan tubuh kita.
Bolton mengilustrasikan hal ini melalui kisah pelukis Norman Rockwell ketika melukis potret Presiden Dwight D. Eisenhower. Di tengah tekanan politik dan kampanye yang menanti, Eisenhower memberikan perhatian penuh kepada Rockwell selama 1,5 jam. Kehadiran total inilah yang menandai seorang komunikator yang unggul. Kedua, mengikuti. Alih-alih langsung memberi saran atau bujukan, kita dapat menggunakan frasa pembuka pintu yang mengundang orang lain untuk melanjutkan pembicaraan. Hal ini dapat berupa pengamatan terhadap bahasa tubuh, undangan verbal untuk berbicara lebih jauh, penggunaan keheningan yang disengaja, maupun sinyal nonverbal bahwa kita siap mendengarkan. Pendekatan ini menciptakan ruang yang aman dan bebas tekanan, di mana lawan bicara dapat memilih untuk berbicara atau diam sesuai kehendaknya. Ketiga, parafrase. Parafrase adalah respons singkat yang merangkum esensi pesan lawan bicara dengan kata-kata kita sendiri. Praktik ini menegaskan bahwa kita benar-benar mendengarkan dan memahami, sekaligus memberikan rasa diterima kepada pembicara. Keempat, respons reflektif. Respons ini berfungsi sebagai cermin emosional, mengakui pengalaman dan perasaan lawan bicara tanpa penilaian atau kritik. Bolton menekankan bahwa banyak konflik mereda bukan karena solusi teknis, melainkan karena perasaan seseorang akhirnya diakui. Dengan mendengarkan secara reflektif, kita mampu membedakan antara masalah yang disajikan dan masalah yang mendasari, sebuah perbedaan yang krusial dalam komunikasi yang efektif. Keahlian kedua, ketegasan atau asertivitas Bolton menggambarkan mendengarkan sebagai aspek yin dari komunikasi, reseptif dan terbuka, sementara ketegasan merupakan aspek yang aktif dan ekspresif. Akibat pembelajaran komunikasi yang keliru, banyak orang merasa harus memilih antara agresi atau penghindaran. Padahal sebagai manusia kita memiliki opsi ketiga, pernyataan verbal yang tegas namun tidak menyerang. Inti dari komunikasi asertif adalah menghasilkan perubahan tanpa melanggar ruang dan martabat orang lain. Ketegasan memungkinkan kita menyatakan kemarahan, kebutuhan, atau batasan secara jelas tanpa harus bersikap bermusuhan. Fokusnya bukan pada dominasi, melainkan pada hasil yang konstruktif. Keahlian ketiga, pengelolaan dan pencegahan konflik. Dalam pandangan Bolton, tujuan ideal komunikasi adalah terciptanya situasi menang-menang. Konflik seringkali menjadi buntu karena didefinisikan semata-mata dalam kerangka solusi, sehingga satu pihak harus menang dan pihak lain kalah. Pendekatan yang lebih produktif adalah mendefinisikan konflik berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak. Dengan memusatkan perhatian pada kebutuhan, bukan solusi tunggal, kemungkinan alternatif menjadi terbuka. Seperti pepatah lama yang dikutip Bolton, masalah yang didefinisikan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan. Namun, langkah pertama menuju definisi yang tepat tetaplah mendengarkan secara sungguh-sungguh. Penutup. Selama lebih dari seperempat abad, people skills tetap relevan dan diminati. Daya tahannya bertumpu pada dua hal utama, fondasi intelektual yang kuat dengan rujukan pada pemikiran Carl Rogers, Sigmund Freud, dan Karen Horney, serta fokus pada tiga keterampilan inti yang dapat dipelajari dan dilatih. Mendengarkan, ketegasan, dan penyelesaian konflik. Buku ini tidak menuntut perubahan kepribadian secara radikal. Sebaliknya, ia menawarkan teknik-teknik yang diteliti secara sistematis dan terbukti efektif. Pada akhirnya, Bolton mengingatkan bahwa komunikasi yang sehat tidak bertujuan untuk memanipulasi, melainkan dibangun di atas tiga pilar fundamental: empati, cinta yang tidak posesif, dan keaslian.